Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pada sesi keempat ini kita akan mempresentasikan pada bab 5 yaitu proses penulisan pesan-pesan bisnis. Untuk anggota kami sendiri ada Putu Kristanto 17160 dan Melania Oma 18143, Nurisha Lorse Octavia 18148, Florencius Rivaldo Gelo 18154, Maria Irina Dobelado 18158 dan yang terakhir adalah Vincentia Jena 18184. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Untuk pengertiannya sendiri, pada dasarnya perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan juga mudah. Apabila perencanaan pesan-pesan bisnis dilakukan secara asal-asalan, tentunya hal itu akan menyebabkan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut menjadi tidak optimal. Jadi, yang dimaksud dengan penyampaian pesan-pesan bisnis di buku ini adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk surat elektronik, memo, proposal, agenda, laporan bisnis, maupun media elektronik lainnya. Berbagai media elektronik yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis, antara lain ada faxmail, surat elektronik, dan situs. Pada poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan pesan-pesan bisnis. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Apabila tujuan penyampaian pesan-pesan sudah jelas, maka hal ini akan mempermudah dan memperlancar penyampaian pesan-pesan bisnis tentunya. Selanjutnya pada poin kedua ada menganalisis audiens. Audiens atau pembaca itu seperti misalnya adalah tentang apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis itu disampaikan. Apa yang diinginkan atau diharapkan audiens terhadap suatu pesan-pesan bisnis, apa latar belakang, usia, jenis kelamin, jabatan, pekerjaan, dan budaya audiens, dan tentunya siapa yang menerima pesan-pesan bisnis tersebut, bagaimana audiens dengan mudah dapat menerima pesan-pesan bisnis, serta kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis disampaikan kepada audiens. Nah, dengan pemahaman yang tepat terhadap audiens akan dapat mempermudah dan memperlancar penyampaian suatu pesan-pesan bisnis. Selanjutnya pada poin ketiga adalah tentang menentukan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis. Di sini hal yang dapat menjadi fokus adalah apa substansi dari pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain, yang tentu saja sangat bervariasi tergantung pada maksud dan tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Dalam kaitannya dengan dunia korespondensi, pesan-pesan bisnis dapat berupa antara lain seperti surat permintaan informasi produk, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat pengaduan pelanggan, surat tanggapan atau jawaban kepada pelanggan, surat pertanyaan, surat gugatan, dan aneka surat perjanjian lainnya. Lalu pada poin keempat atau yang terakhir ada membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Pembuatan sebuah outline pada dasarnya mencakup tentang poin penting apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain, serta bagaimana tata urutan yang logis dan sistematis. Nah, pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik, runtut, dan logis akan mempermudah pemahaman pesan-pesan bisnis yang bersangkutan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang pemahaman proses komposisi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah perencanaan menyusun draft. Nah, dalam fase perencanaan perlu diperhatikan berbagai hal penting dan cukup mendasar seperti maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Siapa penerima pesan itu, apa ide pokok dari pesan yang akan disampaikan, dan menentukan cara atau media apa yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis tersebut. Tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Nah, sementara itu penerima pesan yang merupakan orang yang akan menerima pesan juga perlu dipahami dengan baik tentang profil mereka dalam dunia bisnis. Pesan bisnis apa yang akan disampaikan kepada pihak lain sangatlah bervariasi tentunya.
Di lain pihak, media yang dapat digunakan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis antara lain melalui pengiriman pos, faksmil, short message service, dan surat elektronik. Selanjutnya adalah organisasi dan komposisi. Nah, organisasi dan komposisi pesan-pesan bisnis berkaitan erat dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Karena itu perlu diperhatikan bagaimana memilih dan menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana serta mudah dipahami oleh penerima pesan. Pada poin ketiga adalah edit dan revisi. Seluruh maksud dan isi pesan-pesan bisnis harus ditelaah kembali, baik dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, bagaimana gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, hilangkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak relevan, dan bagaimana tingkat pemahaman pesan-pesan bisnis tersebut oleh penerima pesan. Jika ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan, pengirim pesan harus dilakukan pengecekan ulang sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Pada poin terakhir yaitu membaca ulang. Yang tidak boleh diabaikan yaitu membaca ulang secara menyeluruh untuk memastikan bahwa apa yang akan disampaikan secara tertulis tersebut benar-benar terhindar dari berbagai kesalahan atau kekeliruan, baik yang berkaitan dengan penulisan tanda baca, kalimat, gaya bahasa yang digunakan, maupun substansi pesan-pesan bisnis yang disampaikan. Apabila pesan-pesan tersebut disampaikan ke pihak lain dengan sejumlah kesalahan atau kekeliruan, hal ini akan mengakibatkan penyampaian pesan tersebut tidak dapat dipahami dengan baik, memalukan, berpotensi kehilangan pendapatan, penjualan, dan memberikan kesan tidak profesional. Sebelum sebuah pesan bisnis tertulis ditandatangani atau disampaikan kepada pihak lain, harus cek ulang untuk memastikan kembali bahwa segala sesuatunya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Yang pertama adalah mengapa tujuan harus jelas. Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan Anda mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi bisnis tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang sangat tergantung pada jenis organisasinya. Pada poin ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Jika pesan-pesan yang disampaikan diduga mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap audiens, sebaiknya penyampaian pesan ditahan dulu. Sebaliknya, bila isi pesan sangat penting dan akan membawa pengaruh yang sangat besar, maka pesan sebaiknya segera diteruskan atau disampaikan. Pada poin kedua yaitu keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator harus mempertimbangkan motif-motif mereka. Mengapa mereka memperhatikan inti pesan yang disampaikan? Apakah mereka mengharapkan keuntungan? Apakah harapan mereka sesuai dengan harapan komunikator? Tanpa mengetahui motif audiensnya, komunikator tidak akan dapat menanggapi mereka dengan baik tentunya. Komunikator dan audiens juga akan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan bila harapannya tidak sesuai atau tidak sejalan. Pada poin ketiga adalah tentang keputusan untuk memusatkan isi pesan. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Komunikator harus memasukkan informasi yang penting dan juga relevan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, informasi yang tidak relevan harus disingkirkan atau dibuang jauh-jauh. Bila informasi yang tidak penting dimasukkan dalam pesan-pesan yang akan disampaikan, inti pesan akan kabur dan waktu pun akan terbuang percuma. Pada akhirnya penyampaian pesan tidak akan mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk poin terakhir adalah tentang keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Nah, penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sangat bergantung pada tujuan yang akan dikehendaki. Media komunikasi yang sangat digunakan dapat berupa lisan ataupun tulisan tentunya. Misalnya, seorang pimpinan kelompok kerja yang akan mengumpulkan anggotanya dapat menggunakan tulisan sebagai media komunikasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberikan informasi. Nah, jadi kita perlu memberikan informasi yang berkaitan tentang bisnis kepada pihak yang bersangkutan. Nah, media yang dipilih ini itu disesuaikan pada kebijakan perusahaan.
dengan mempertimbangkan kemampuan internal. Misalnya pesan yang ingin kita sampaikan itu jauh, maka kita perlu menggunakan surat. Nah, misalnya audiens yang akan kita sampaikan itu dekat, maka kita perlu menyampaikannya secara lisan atau bisa juga dengan presentasi. Nah, kemudian yang selanjutnya melakukan persuasi. Nah, jadi kita melakukan persuasi kepada pihak lain agar informasi yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, persuasi itu sendiri artinya adalah komunikasi yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain. Nah, ini biasanya tujuan ini dilakukan pada saat kita bernegosiasi kepada pihak lain. Jadi untuk menghasilkan hasil yang optimal, maka kita perlu mempelajari arti win-win solution agar pihak-pihak yang bernegosiasi itu dapat mendapatkan manfaat dan tidak merasa dirugikan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Nah, yaitu meningkatkan kerjasama bisnis antara seseorang dengan yang lain. Selanjutnya, cara menguji tujuan. Nah, untuk menguji suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah baik atau belum, perlu dilakukan pengujian dengan 4 pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Realistis yang dimaksud adalah gagasan yang disampaikan itu mampu disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan manajerial, kemampuan finansial, SDM dan SDA, dan teknik operasional. Contohnya, jika kita ingin menyampaikan ide tentang budget, misalnya membuat meja kayu, tentunya harus memperhatikan finansialnya, apakah itu sanggup untuk budget tersebut bisa digunakan dengan baik dalam membuat pembuatan meja kayu. Terus juga apakah bahan-bahannya itu sudah sesuai, misalnya kan mau membuat meja kayu, jadi harus mengadakan kayu bukan besi, seperti itu. Nah, apakah waktunya tepat? Yang kedua, apakah waktunya tepat? Nah, hal ini perlu dipertimbangkan pada saat menyampaikan gagasan agar gagasan itu tentunya dapat diterima. Misalnya kalau kita membahas bagaimana kita bisa survive pada masa pandemi, tentunya ide gagasan tersebut harus sesuai dengan bagaimana cara kita bisa melewati masa pandemi. Misalnya mau membahas tentang budget pengadaan peralatan medis, kan itu sesuai dengan masa pandemi. Kalau misalnya salah, kita ya seperti misalnya pada saat pandemi malah membahas budget tentang liburan, kan itu nggak sesuai. Terus yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan tersebut sudah tepat? Nah, tentunya ini perlu dipertimbangkan agar gagasan itu dapat tersampaikan dengan baik. Misalnya kita ingin menyampaikan pesan kepada orang yang berkedudukan lebih tinggi, maka kita perlu menggunakan bahasa yang sopan. Dan yang keempat, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Nah, tentunya kita dalam membuat gagasan dan menyampaikannya itu harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jika tidak, maka gagasan tersebut tentunya akan sia-sia. Selanjutnya, analisis audiens. Nah, analisis audiens pertama yaitu cara mengembangkan profil audiens. Itu ada 5. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audiens. Jadi kita perlu menentukan ukuran dan komposisi audiensnya. Semakin banyak audiens, maka semakin beragam komunikasi yang diperlukan. Maka kita perlu mempelajari komunikasi yang kita lakukan dan juga audiensnya. Kemudian siapa audiensnya? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita juga perlu mempelajari audiensnya. Misalnya apakah
kedudukannya tinggi atau rendah. Nah, itu menentukan bagaimana kita menginformasikan atau melakukan komunikasi kepada audiens. Misalnya kalau posisinya lebih tinggi, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, selanjutnya kita perlu juga melihat reaksi audiens. Dalam menjelaskan informasi atau gagasan, tentunya kita tidak hanya fokus kepada gagasan tersebut, kita juga perlu melihat audiensnya. Apakah mereka itu tertarik dengan informasi yang kita sampaikan? Nah, misalnya jika kurang, maka kita perlu menyampaikan informasi dengan lebih baik lagi, dan perlu mengantisipasinya bagaimana agar kita dapat menarik perhatian atau agar gagasan tersebut dapat menarik perhatian audiens. Misalnya dalam berdiskusi mereka kurang ingin berdiskusi, maka kita bisa langsung kepada kesimpulan atau saran, atau juga dapat memperjelas topik. Kemudian tingkat pemahaman audiens. Ya, kita perlu memahami tingkat pemahaman audiens. Misalnya kalau audiens paham gagasan kita dengan cara perumpamaan atau dengan menjelaskannya dengan bentuk gambaran, maka kita harus melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari dengan lebih baik informasi yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada hubungan komunikator dengan audiens. Jadi kita perlu meyakinkan audiens juga, walaupun kita tidak mengenal audiens tersebut. Nah, jika kita tidak mengenal audiens tersebut, maka kita harus membuat diri kita lebih baik dan dapat meyakinkan audiens, misalnya dengan berpenampilan dengan baik dan rapi. Nah, dengan berpenampilan yang rapi tentunya itu meyakinkan audiens, dan audiens tersebut mau mendengarkan gagasan atau ide kita. Selanjutnya yaitu cara memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang pertama yaitu temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, kita perlu mempelajari informasi yang akan kita sampaikan, dan juga audiensnya, agar informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Kemudian antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Ya, pentingnya mempelajari informasi itu agar kita dapat memiliki wawasan yang lebih akan informasi tersebut, dan kita dapat menyampaikannya dengan baik. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang, kita dapat menyampaikan informasi tambahan dan menjawabnya dengan lebih baik tentunya. Kemudian berikan semua informasi yang diperlukan. Nah, kita harus mencari selengkap-lengkapnya informasi yang berkaitan dengan gagasan yang akan kita sampaikan. Dengan begitu, audiens dapat mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Pastikan informasinya akurat, ya. Tentunya kita harus mengeceknya apakah informasi yang kita sampaikan itu sesuai dengan realitas dan keadaan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tekankan ide-ide yang menarik bagi audiens. Dalam menyampaikan informasi, kita harus bisa menemukan ide-ide yang menarik atau hal-hal yang menarik agar dapat menarik perhatian audiens. Dan yang terakhir yaitu cara memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Ya, misalnya audiens itu dapat memahami informasi kita dengan berupa gambaran atau berupa perumpamaan, maka kita harus bisa melakukan tersebut, atau kita bisa selingi dengan contoh-contoh yang dapat menarik perhatian audiens, seperti misalnya dengan menampilkan video atau menampilkan gambar-gambar. Nah, dengan begitu pesan yang kita akan sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penentuan ide pokok.
Ide pokok merupakan pernyataan satu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Nah, dalam surat pendek atau memo, ide pokoknya itu mungkin sudah jelas. Namun dalam surat yang kompleks, menentukan ide pokok itu bukan merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, sebelum dapat menentukan ide pokok, hal-hal penting itu harus dapat diidentifikasikan terlebih dahulu melalui teknik curah pendapat. Nah, dalam pendekatan melalui curah pendapat atau brainstorming itu dapat memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Nah, ada beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan dalam menentukan ide pokok, yaitu ada storyteller's tour, randomly CVR, journalistic approach, dan juga question and answer chain. Nah, yang pertama ada storyteller's tour. Nah, untuk bisa menentukan ide pokok dengan menggunakan pendekatan ini bisa dengan menghidupkan tape recorder dan telah pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian fokuskan pada alasan berkomunikasi, butir utama nada, rasionalitas, dan implikasi bagi si penerima. Nah, dengarkan dengan teliti dan berlatihlah sehingga ide-ide pokok dari suatu pesan itu dapat ditemukan dengan mudah. Kemudian yang berikut ada random list. Nah, untuk dapat menentukan atau menemukan ide pokok dengan pendekatan ini, Anda perlu menulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran Anda di atas kertas kosong. Kemudian selanjutnya pelajari hubungan antara satu ide dengan ide yang lain. Kemudian bagilah mereka ke dalam kelompok-kelompok dan temukan butir yang penting dan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga ada conclusion, findings, recommendation worksheet. Nah, jika subjeknya itu mencakup pemecahan masalah, gunakan suatu lembar kerja atau worksheet yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan atau findings, kesimpulan atau conclusion, dan rekomendasi atau recommendation yang akan diberikan. Nah, yang berikutnya journalistic approach. Nah, pendekatan jurnalistik memberikan butir yang baik sebagai langkah awal menentukan ide pokok. Nah, jawaban terhadap pertanyaan 5W tambah 1A akan menjelaskan ide pokok presentasinya. Kemudian yang terakhir itu ada question and answer chain. Nah, barangkali pendekatan yang paling baik adalah melihat sisi perspektif dari audiensnya. Ikuti arus pertanyaan audiens dan jawab pertanyaan tersebut sehingga ide pokoknya itu bisa ditemukan. Kemudian yang berikutnya seleksi media penyiaran pesan-pesan bisnis. Nah, ide-ide itu dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Nah, yang pertama di sini ada komunikasi lisan. Nah, salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah kemampuan memberikan umpan balik atau feedback dengan segera. Nah, biasanya saluran ini digunakan bila pesan yang disampaikannya itu sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiensnya itu dapat dibuat lebih nyaman. Nah, komunikasi lisan itu mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih, kemudian pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil atau diskusi kelompok, seminar, loka karya, program pelatihan, pidato formal, dan juga presentasi penting lainnya. Kemudian yang berikutnya komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti surat, memo, proposal, dan juga laporan. Nah, salah satu kelebihan komunikasi tertulis adalah bahwa penulis itu mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Nah, suatu format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikannya itu kompleks, dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang, dan jumlah audiensnya itu besar dan menyebar. Kemudian yang berikutnya terkait pemilihan saluran dan media komunikasi. Nah, tabel yang ada di slide ini berisi mengenai perbedaan dua jenis saluran komunikasi, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Dalam komunikasi lisan, Anda menginginkan umpan balik atau feedback segera dari audiens, sedangkan dalam komunikasi tertulis, Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Kemudian dalam komunikasi lisan ini biasanya digunakan ketika pesan Anda itu relatif sederhana dan mudah diterima. Sedangkan dalam komunikasi tertulis itu digunakan ketika pesan Anda itu sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Selain itu, komunikasi lisan juga digunakan ketika Anda tidak memerlukan catatan permanen, sedangkan komunikasi tertulis itu digunakan ketika Anda memerlukan catatan permanen.
Kemudian yang berikutnya, komunikasi lisan. Itu di dalam komunikasi lisan, Anda dapat mengumpulkan audiens lebih muda atau ekonomis, sedangkan dalam komunikasi tertulis, Anda ingin mencapai audiens yang luas. Kemudian yang terakhir, dalam komunikasi lisan, Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Sedangkan dalam komunikasi tertulis, Anda ingin meminimisasi distorsi penyampaian pesan. Kemudian yang berikutnya, tabel yang ada di slide itu berisi mengenai dua jenis media yang digunakan oleh komunikasi lisan dan juga tertulis. Nah, media komunikasi lisan itu seperti percakapan secara langsung, pidato, pertemuan. Sedangkan kalau media komunikasi tertulis itu seperti surat-surat, memo, laporan, dan juga proposal. Kemudian, dalam media komunikasi tertulis itu dilakukan melalui telepon dan juga surat-suara. Sedangkan media komunikasi tertulis itu bisa melalui email. Kemudian yang berikutnya, media komunikasi lisan itu melalui atau menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocols. Sedangkan kalau media komunikasi tertulis itu melalui surat reguler dan juga khusus. Kemudian media komunikasi lisan itu datanya itu bisa disimpan dalam audio tape dan video tape, sedangkan dalam media komunikasi tertulis itu bisa melalui atau dikirim melalui faksimil. Kemudian yang terakhir, media komunikasi lisan itu bisa melakukan telekonferensi dan juga konferensi video, sedangkan dalam media komunikasi tertulis itu tidak bisa melakukan telekonferensi dan juga konferensi video. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama, hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan bisnis itu tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama, karena bertele-tele. Nah, pesan-pesan bisnis yang disampaikan itu terkadang terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf baru kemudian menyampaikan topiknya. Nah, dalam bahasa lisan ini misalnya sambutan pada sebuah acara yang seringkali terlalu basa-basi sehingga cenderung membosankan bagi para pendengarnya. Nah, paragraf pembuka dalam penyampaian pesan-pesan bisnis harus berisi pernyataan yang positif, jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Kemudian yang kedua, karena memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Nah, sebaiknya dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis ini hanya informasi yang relevan dan yang penting saja yang disampaikan, sehingga tidak membuang-buang waktu dan pesan-pesan bisnis yang mau disampaikan malah tidak jelas. Kemudian yang ketiga, karena menyajikan ide-ide yang tidak logis. Nah, ide-ide yang tidak logis ini misalnya ide yang sulit dicapai atau tidak memungkinkan untuk diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang normal. Kemudian yang keempat, karena substansi pesannya terlupakan. Apa pentingnya pengorganisasian yang baik? Yang pertama, subjek dan tujuannya itu harus jelas. Nah, pengirim pesan-pesan bisnis ini harus menentukan pesan-pesan bisnis apa yang akan disampaikan kepada pihak lain, dan juga harus memahami dengan baik apa maksud dan tujuan penyampaian pesan-pesan tersebut. Kemudian yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Nah, penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak fokus pada subjek dan tujuannya dengan sendirinya akan menyebabkan pencapaian tujuan menjadi tidak optimal. Kemudian yang ketiga, ide-ide dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Nah, pengelompokan ide atau gagasan yang baik akan dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, semua informasi yang penting itu harus sudah tercakup. Nah, pemberi pesan ini perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan substansi pesan yang akan disampaikan itu sudah termasuk di dalamnya. Selanjutnya, poin yang berikutnya itu manfaat pengorganisasi yang baik. Nah, manfaatnya itu ada yang pertama, membantu penerima pesan memahami suatu pesan. Nah, dengan mengemukakan poin-poin penting secara jelas, kemudian menyusun ide-ide secara logis dan runtut, serta memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, penerima pesan akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis secara lebih baik. Kemudian yang kedua itu manfaatnya itu dapat membantu penerima pesan menerima suatu pesan. Nah, misalnya seorang konsumen yang mengadukan masalah pembelian suatu produk kepada manajer toko memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakannya karena manajer tidak menggunakan gaya bahasa yang cenderung to the point. Poin yang ketiga,
dapat menghemat waktu. Nah, dengan menyampaikan informasi yang relevan, waktu pembaca akan lebih hemat. Nah, selain itu, penerima pesan juga dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan-pesan bisnis yang disampaikan tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. Kemudian, manfaat yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Nah, pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik akan membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan tentunya hemat waktu. Poin yang berikutnya, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Nah, yang pertama itu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Nah, susunan suatu outline ini secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, memulai dengan ide pokok, kemudian menyatakan poin-poin pendukung yang penting untuk mendukung ide-ide pokok tersebut, kemudian memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Semakin banyak bukti yang dapat disajikan, maka outline-nya akan semakin baik. Kemudian yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasi. Nah, setelah mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, selanjutnya kita siap untuk memutuskan bagaimana urutannya dengan menggunakan 2 pendekatan. Nah, yang pertama ada pendekatan langsung, di mana ide pokok suatu pesan-pesan bisnis ini ditempatkan pada bagian pembuka, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan tidak langsung ini merupakan kebalikan dari pendekatan langsung, di mana disampaikan bukti-bukti pendukungnya terlebih dahulu, baru menyampaikan ide pokoknya. Perkenalkan, nama saya Florensius Hervalogelo, NIM 182114154. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, 4 bentuk organisasi pesan bisnis. Yang pertama ada direct request. Jenis atau tipe bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian yang langsung pada poin yang dituju atau direct request yang dapat berbentuk surat maupun memo. Kemudian yang kedua, pesan-pesan rutin, good news atau goodwill. Untuk penyampaian pesan-pesan yang berisi berita baik atau good news atau berisi goodwill, lebih cocok digunakan pendekatan langsung karena reaksi audiens yang positif. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan bad news. Jika materi yang dihubungkan berisi berita buruk, audiens pada umumnya akan kecewa atau tidak senang mendengarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendekatan tidak langsung. Jika harus menyampaikan berita yang kurang menyenangkan, cobalah untuk menempatkan pada bagian pertengahan surat dan gunakanlah bahasa yang halus. Kemudian yang keempat, pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan-pesan yang disampaikan, maka pesan-pesan persuasif dengan pendekatan tidak langsung dapat digunakan. Komunikator perlu membuka pikiran audiens dengan melakukan persuasi sehingga mereka dapat memahami fakta yang ada. Yang berikut, pengorganisasian ide atau gagasan. Menurut Kies, pengorganisasian ide atau gagasan dapat dilakukan dengan secara kronologis, klasifikasi tingkat pentingnya, sebab dan akibatnya, perbandingan dan kontras, serta masalah dan solusi. Masing-masing teknik pengorganisasian atau gagasan itu dapat dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. Yang pertama, waktu atau kronologi. Pengorganisasian suatu ide didasarkan pada urutan waktu kejadian suatu kronologinya, di mana kejadian atau peristiwa yang terjadi paling awal berada pada urutan suatu kejadian, diurutkan mulai dari yang terkini lalu diikuti dengan waktu kejadian yang mengikuti sebelumnya. Kemudian yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan. Pengorganisasian ide dapat dilakukan berdasarkan kategori atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, pengelompokan yang didasarkan pada usia atau umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu ini akan membantu Anda dalam mengembangkan suatu ide atau gagasan secara lebih terarah, fokus, rinci, dan mendalam.
Kemudian yang ketiga, tingkat pentingnya. Pengorganisasian ide atau gagasan dapat dilakukan berdasarkan urutan tingkat penting tidaknya, di mana Anda dapat menempatkan suatu ide mulai dari yang terpenting, lalu diikuti dengan ide yang tidak penting, semakin menurun, hingga yang rendah. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekan pada daftar skala prioritas. Kemudian yang keempat, sebab dan akibat. Pengorganisasian ide atau gagasan dapat dilakukan berdasarkan hubungan sebab dan akibat. Dalam hal ini, suatu gagasan atau ide dapat dimulai dengan mengungkapkan penyebab suatu kejadian atau peristiwa, kemudian diikuti dengan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, pendekatan lain juga dapat diterapkan dengan mengungkapkan akibat dari suatu kejadian, kemudian diikuti dengan penjelasan penyebabnya. Kemudian yang kelima, perbandingan dan kontras atau perbedaan. Perbandingan dapat dilakukan dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan kebaikan dan keburukannya, kelebihan dan kelemahannya, serta keuntungan dan kerugiannya. Sedangkan kontras lebih menekan pada hal-hal yang sangat berbeda atau kontras, seperti terbaik, terjelek, terindah, terbersih, terkumuh, termahal, termurah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, masalah dan solusi. Dalam hal ini, Anda dapat mengidentifikasi semua masalah yang ada. Kalau masing-masing masalah tersebut dicarikan alternatif solusinya. Sebagai contoh, penjualan suatu produk mengalami penurunan sebesar 20%. Apa yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan? Dalam hal ini, manajer pemasaran harus melakukan evaluasi atas faktor-faktor penyebab menurunnya penjualan produk tersebut. Selanjutnya, ia harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan berbagai solusi alternatif, seperti meningkatkan R&D, meningkatkan anggaran dan kegiatan promosi, serta meningkatkan keterampilan SDM pemasaran. Yang berikut, keterampilan merevisi pesan. Menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dan tidak semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi atau personal, seperti penulisan surat kepada orang tua, saudara, atau teman akrab. Maka dari itu, dalam menulis surat-surat bisnis yang baik, diperlukan proses pemikiran dan tenaga dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan atau ceroboh, baik dalam sisi substansi, isi pesan maupun format penulisan. Yang pertama, mengedit isi dan pengorganisasiannya. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan-pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat atau skimming. Dalam komunikasi bisnis, perlu Anda masukkan bahan-bahan yang penting dan relevan dengan pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan dan jangan lakukan sebaliknya. Pada tahap awal pengeditan, perhatikan secara saksama pesan-pesan awal dan akhir, karena pesan-pesan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap audiens. Perhatikan surat pembuka memo, apakah sudah relevan, menarik, dan mengundang reaksi pembaca. Pada pesan-pesan yang lebih panjang, berbeda paragraf pertama mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Di samping untuk lebih memudahkan audiens dalam menangkap pesan-pesan Anda, perlu dibuat judul sub-sub pembahasan, identis, huruf tebal, garis bawah, huruf berwarna, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, mengedit gaya penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikut adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis.
Kesalahan mekanik dalam penulisan pesan-pesan bisnis akan berdampak pada pemahaman maksud dan tujuan penulisan pesan-pesan bisnis tersebut, bahkan dapat berdampak pada pemudarnya kepercayaan dan citra suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan terhadap bahasa dan ejaan kesalahan tulisan. Yang berikut pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata merupakan cara memilih kata-kata yang akan digunakan untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dengan mudah dapat dipahami. Anda harus dapat memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pembaca, peran kata menjadi penting. Penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi penerima pesan bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud atau tujuan pesan-pesan bisnis tersebut menjadi terganggu. Karena itu, agar maksud penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dapat tercapai, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih kata-kata yang sudah familiar. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, gunakanlah kata-kata yang sudah dikenal, umum dan lazim sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jangan menggunakan kata-kata atau istilah yang nampaknya muteregen yang justru hanya membuat bingung pembaca. Karena itu diperlukan suatu analisis pembaca, terutama yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, budaya, dan pengalaman mereka. Pemahaman yang baik terhadap latar belakang pembaca akan memberikan pengaruh yang baik bagi proses penyampaian pesan-pesan bisnis. Jadi, dengan pemahaman yang baik atas latar belakang penerimaan pesan, diharapkan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dapat dengan mudah dipahami. Kemudian yang berikut, memilih kata-kata yang singkat. Di samping memilih kata-kata yang sudah dikenal, Anda juga harus menggunakan kata-kata yang singkat dan tepat dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Penggunaan kata-kata yang singkat dan tepat, selain efisien, juga mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun pemilihan kata yang singkat dan tepat diperlukan, harus tetap diperhatikan berbagai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Misalnya dalam penggunaan kata sapaan bapak, ibu, saudara, dan Anda, hendaknya juga digunakan secara tepat sesuai dengan pangkat dan kedudukan penerima pesan tersebut. Apakah pangkat dan kedudukan penerima pesan secara struktural lebih tinggi derajat atau lebih rendah dengan pengirim pesan? Sebagai contoh, jika seseorang mengirimkan surat kepada orang lain yang lebih tua, sebaiknya ia menggunakan kata sapaan bapak atau ibu dan hindari penggunaan kata Anda. Pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dalam korespondensi merupakan salah satu bentuk kearifan dan kedewasaan berpikir seseorang. Kemudian yang terakhir, memilih kata-kata yang bermakna tunggal. Kata-kata yang memiliki berbagai pengertian sebaiknya dihindari dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, karena menggunakan kata-kata tersebut akan mengakibatkan terjadinya penafsiran atau persepsi yang bermacam-macam. Akibat selanjutnya adalah kemungkinan tidak tercapainya maksud penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Untuk menghindari penafsiran yang bermacam-macam tersebut, terdapat
mungkin usaha menggunakan kata yang memiliki makna yang jelas dan tegas. Di samping itu juga perlu melihat bagaimana kata tersebut digunakan dalam konteks bahasa tertentu dan budaya di suatu wilayah atau daerah tertentu. Perhatikan bahwa ada kalanya kata tertentu di suatu daerah bermakna positif atau baik, namun di daerah lain bisa bermakna negatif, kurang baik, atau tidak sopan. Selanjutnya itu saya Vincentia Jenan NIM 18211414 akan menjelaskan terkait yang pertama itu membuat kalimat yang efektif. Sebelumnya itu kalimat efektif itu merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja dibuat atau disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan juga baik. Saya akan menjelaskan terkait kalimat sendiri terlebih dahulu. Jadi kalimat itu merupakan sarana untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Kalimat itu dapat dibuat saat kita ingin memanggil seseorang, memarahi seseorang, menasihati seseorang, menyuruh, dan juga saat kita ingin mengemukakan sebuah pendapat, dan juga saat kita ingin memberikan sebuah pengumuman. Untuk membuat kalimat yang efektif sendiri itu ada 3 jenis kalimat, di mana yang pertama itu ada yang namanya kalimat sederhana, dan yang kedua itu ada kalimat majemuk, dan yang ketiga ada kalimat kompleks. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana itu merupakan kalimat yang hanya memiliki sebuah subjek dan predikat, namun tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun juga tidak langsung. Untuk contohnya itu saya membeli sebuah kue di toko kue kemarin. Itu merupakan contoh kalimat sederhana. Yang kedua itu ada yang namanya kalimat majemuk. Untuk kalimat majemuk sendiri itu merupakan kalimat yang berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Jadi klausa independen itu merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh. Sedangkan klausa dependen itu kebalikannya. Jadi klausa dependen itu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau klausa yang tidak memiliki pengertian yang utuh. Suatu kalimat majemuk itu dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, tetapi, dan juga dan, tetapi, atau. Contohnya itu adik membeli kertas dan kakak membeli baju. Itu merupakan contoh kalimat majemuk. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Untuk kalimat kompleks sendiri itu berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai anak kalimatnya. Contohnya itu, meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Itu merupakan contoh dari kalimat kompleks. Jadi, untuk teman-teman, saat ingin menyusun suatu kalimat, gunakanlah jenis kalimat yang mana yang paling tepat dan juga kalimat mana yang paling cocok dengan pemikiran atau ide yang ingin teman-teman sampaikan. Terima kasih. Ini sekian untuk terkait membuat kalimat yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara mengembangkan suatu paragraf. Untuk cara mengembangkan paragraf sendiri itu secara umum ada 2 pendekatan yang digunakan, di mana yang pertama itu ada yang namanya pendekatan induktif dan yang kedua itu ada yang namanya pendekatan deduktif. Untuk pendekatan induktif sendiri itu dimulai dengan mengemukakan berbagai alasan, kemudian baru diikuti dengan kesimpulannya. Sedangkan untuk pendekatan deduktifnya itu kebalikannya, di mana kesimpulan terlebih dahulu baru diikuti dengan alasan-alasannya. Jadi untuk cara mengembangkan paragrafnya itu ada 5, di mana yang pertama itu dengan ilustrasi, yang kedua itu ada perbandingan, yang ketiga ada pembahasan, di mana di dalamnya itu ada sebab akibat, yang keempat ada klasifikasi atau pengelompokan, dan yang kelimanya itu ada pembahasan pemecahan masalah. Yang pertama itu terkait yang namanya ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi atau suatu contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Jadi pemberian contoh atau ilustrasi terhadap suatu topik
bahasan yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih jelas atau gambaran yang lebih mudah kita pahami. Jadi contoh yang diberikan dalam penyampaian pesan bisa diambil dari lingkungan audiensnya sendiri supaya mereka itu lebih mudah mencernanya atau lebih mudah memahaminya. Selanjutnya itu ada perbandingan, di mana di dalamnya itu ada persamaan dan juga perbedaan. Jadi saat mengembangkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun membandingkan perbedaannya terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lainnya. Jadi cara pengembangan paragraf ini memerlukan wawasan berpikir yang luas bagi penyampaian pesan-pesan bisnis. Jadi penyampaian pesan-pesan bisnis yang memiliki wawasan berpikir luas tentunya akan dapat membuat perbandingan yang berkaitan dengan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Selanjutnya itu ada yang namanya pembahasan sebab akibat. Jadi di sini ketika kita ingin mengembangkan suatu paragraf, kita dapat memfokuskan perhatian kita pada alasan-alasan mengapa suatu hal itu terjadi serta apa akibatnya. Contohnya itu seperti mengapa hal tersebut harus dipilih atau mengapa hal tersebut harus dilakukan, serta apa alasan yang mendasari suatu keputusan atau apa akibat kalau suatu keputusan itu diberlakukan. Itu merupakan alasan-alasan atau pembahasan terkait mengembangkan suatu paragraf. Jadi pembahasan sebab akibat ini digunakan dalam cara mengembangkan paragraf itu paling tidak pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat ini akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Selanjutnya itu ada yang namanya klasifikasi. Jadi paragraf itu dapat dikembangkan dengan cara melakukan klasifikasi atau dengan cara melakukan pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Jadi pola pengembangan paragraf ini dengan pengelompokan atau pengklasifikasian. Ini akan mempermudah pemahaman bagi pengirim pesan maupun juga penerima pesan. Selain itu, cara ini juga dapat menjadikan suatu topik bahasan menjadi lebih terarah dan juga lebih terfokus. Selanjutnya itu ada yang namanya pembahasan pemecahan masalah. Jadi cara mengembangkan paragraf ini merupakan cara lain untuk mengembangkan suatu paragraf dengan menyajikan masalah, kemudian menjelaskan cara pemecahan dari masalah tersebut. Jadi cara pengembangan paragraf ini akan mampu memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seseorang dalam pengambilan keputusannya. Dengan kata lain, pola pengembangan ini memberikan suatu arah yang sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun salah dalam penyampaian informasi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf dan terima kasih.